Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Ahza Kurniawan dengan NIM 92F24007 dari Prodi D4 Manajemen Farmasi Kesehatan. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Uswatun Hasanah Eskep Mkep yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi saya yang bertema sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem tubuh yang terdiri dari kelenjar-kelenjar yang menghasilkan dan melepaskan hormon ke dalam aliran darah untuk mengatur berbagai fungsi tubuh. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin berfungsi untuk mengontrol proses metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, mood, reproduksi, dan proses penting lainnya. Adapun strukturnya terbagi menjadi 8. Yang pertama itu hipotalamus, mengatur fungsi kelenjar pituitari dan banyak fungsi tubuh lainnya. Yang kedua, kelenjar pituitari terletak di bawah otak, menghasilkan hormon yang mengatur pertumbuhan, reproduksi, dan fungsi tubuh lainnya. Yang ketiga itu tiroid, menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh. Yang keempat itu paratiroid, mengatur kadar kalsium dalam tubuh. Yang kelima, kelenjar adrenal, menghasilkan hormon yang mengatur respons stres, metabolisme, dan keseimbangan air. Yang keenam itu pankreas, menghasilkan insulin dan glukagon yang mengatur kadar gula darah. Yang ketujuh itu gonad, menghasilkan hormon seks yang berperan dalam reproduksi dan perkembangan seksual. Yang kedelapan, kelenjar pineal, menghasilkan melatonin yang mengatur siklus tidur dan bangun. Adapun fungsi bagian tubuh terbagi menjadi 7. Yang pertama itu hipotalamus, mengatur suhu tubuh, rasa lapar, rasa haus, dan mengontrol sistem saraf otonom serta kelenjar pituitari. Yang kedua itu kelenjar pituitari, menghasilkan hormon yang mengatur fungsi kelenjar lainnya seperti hormon pertumbuhan, hormon tiroid, dan hormon reproduksi. Yang ketiga itu tiroid, mengatur metabolisme tubuh dan pengaturan energi. Yang keempat itu paratiroid, mengatur keseimbangan kalsium dan fosfor dalam tubuh. Yang kelima, kelenjar adrenal, menghasilkan hormon yang mengatur respon tubuh terhadap stres seperti adrenalin dan kortisol. Yang keenam itu pankreas, mengatur kadar glukosa dan melalui insulin dan glukagon. Yang ketujuh, gonad, menghasilkan hormon seks yang mengatur perkembangan seksual dan kesuburan. Adapun tanda dan gejalanya terbagi menjadi 5. Yang pertama itu diabetes mellitus, peningkatan rasa haus, sering buang air kecil, penurunan berat badan, dan kelelahan. Yang kedua itu hipotiroidisme, kelelahan, penambahan berat badan, kulit kering, dan depresi. Yang ketiga itu hipertiroidisme, penurunan berat badan, tak jantung cepat, kecemasan, dan keringat berlebihan. Yang keenam, sindrom Cushing, peningkatan berat badan, wajah bulat, dan kulit tipis atau mudah memar. Yang kelima, penyakit Addison, kelelahan, penurunan berat badan, dan kulit menjadi gelap. Istilah medisnya terbagi menjadi 6. Yang pertama itu endokrin, proses sekresi hormon ke dalam aliran darah. Yang kedua itu hormon, zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin untuk mengatur berbagai fungsi tubuh. Yang ketiga, hipotiroidisme, kekurangan hormon tiroid. Yang keempat, hipertiroidisme, kelebihan hormon tiroid. Yang kelima, diabetes mellitus, penyakit yang terjadi karena gangguan reproduksi atau kerja insulin. Yang keenam, krisis Addison, ialah keadaan darurat yang disebabkan oleh kekurangan hormon adrenal yang parah. Kesimpulannya, sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang menghasilkan hormon untuk mengatur berbagai fungsi tubuh seperti metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, dan keseimbangan energi. Gangguan dalam sistem ini dapat menyebabkan berbagai kondisi medis seperti diabetes, hipotiroidisme, atau sindrom Cushing. Diagnosis dan pengobatan melibatkan tes hormon, pemeriksaan medis, serta pemberian terapi hormon atau reproduksi medis lainnya untuk mengatasi kelebihan hormon. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.